Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, saya sambil rapat, nggak apa-apa ya. Oke, Pak Rizal. Baik, dari kelas MM ya, yang kelas karyawan, ini total yang masuk ada 14 sama saya, berarti 13 ya. Saya ambil absen dulu, habis ini saya absen. Halo. Halo. Iya Pak, halo Pak. Iya, Pak. Halo. Oke, baik. Bisa saya mulai ya? Iya, Pak. Mohon maaf, mungkin Bisa, saya Pak. mungkin cuma 30 menitan, enggak apa-apa ya? 30 atau Iya, Pak, enggak apa-apa. Iya, Pak. ini sehat semua tapi ini. Alhamdulillah. Iya Pak. Soalnya cuaca sedang Sedang ya, baik-baik saja. hujan deras-derasnya di tahun baru ini, mesti setiap tahun ini saya selalu berdoa semoga hujan ya, biar enggak di jalan keleleran ini. Saya absen ya. Yang pertama saya sesuaikan dengan ini aja, dengan nama-nama yang ada di Zoom ya. Sekarang tanggal 31 bulan 12. Yang pertama ini Mas Rifki ya. Ada Mas Rifki ini? Rifki? Ada Pak. Oke, Rifki ini absen viral nih. Absen. Saya. Rifki. Ahmad Samsuri Jalur. Enggak sih. Rifki ini mau viralin begini lah, apa nih? NIM-nya 2022 110 Pak. 110 belakang tadi ya. Iya Pak. Oh, Rifki Ulul Albab ya? Iya Pak. Oke. Terus yang kedua Rinta Yusna. Ada Mbak Rinta Yusna? Ada, Pak. Hadir, Pak. Absennya 0048 ini benar ya? Iya, benar, Pak. Baik. Minggu lalu nggak hadir ya? Kenapa? Minggu lalu sempat hadir di perjalanan dari Jember kembali ke Oh, Surabaya. dari Jember. Iya, Oh ya udah. ternyata sinyalnya nggak mempan, jadi absen aja. Baik, Mohon baik. maaf. Iya. Ya, di Jember ini sibuk apa ini Mbak Rinta ini? Enggak, kemarin habis ini Rinta. mantenan. Oh alah, ada acara keluarga ya? Iya. Oke, Ya, baik. saya sih yang jadi manten, Pak. Oh alah, jadi manten ya, selamat ya. Iya. Nggih, Mbak Rinta. Lalu selanjutnya Bapak Diki Darmawan, ada ya Bapak Diki Darmawan? Cek. Ya Pak. Oke, Pak Diki Darmawan ini yang absennya 004 ya.
Iya, Pak. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada Bapak Edi Lestari. Ada ya, Bapak Edi Lestari ya? Ada, Pak. Oke, ya. Absen ini 006 ya, Bapak 00. Edi ya. Ya, 006, Pak. Oke, terus selanjutnya Eva Febriana. Ada ya Eva Febriana ya? Cek, halo. Iya Pak, ada Pak. Oke, Eva Febriana. Absennya 044 ya. Iya Pak. Oke, baik. Terus saudara Bapak Fatkur Rahman ada ya? Hadir. Bapak Fatkur Rahman hadir. Oke. Absennya ini ya 0053. Baik. Terus Bapak Fatkur Rahman, terus Bapak Muhammad Fikri Firdaus. Fikri Firdaus ada? Fikri Firdaus? Cek. Ya Pak, hadir Pak, Fikri Firdaus. Oke. Ya, minggu lalu izin ini Bapak Fikri Ya Firdaus. Pak, mohon maaf Pak Rizal, Ya. karena ada kesibukan Pak, jadi nggak bisa ditinggalkan. Siap. Selanjutnya Bapak Muhammad Alawi hadir ya? Bapak, ya, Alawi ini sudah sampai Paciran? Masih di jalan Pak, kebeting hujan. Oh, karo Ike lagi. Nggih. Ya hati-hati loh ya, hati-hati. Nggih, ngapunten Pak Rizal. Ya, ya, enggak apa-apa. Kita sama Muhammad Alawi, itu absen wae, Alawi itu. Nyetir ta, Alawi? Iya, Pak. Ya, aja banter-banter wi, jari Nazid. Iya. Ya. Angin, Terus, Pak. yo angin yo. Sebelah lor soalnya, hati-hati. Muhammad Hamdani ada, Muhammad Hamdani? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Pak. Lama. Iya, suwe gak ketemu. Gini. Terus selanjutnya, Maaf, Pak, baru gabung. ya enggak apa-apa, saya maafkan. Saya juga minta Ya. maaf ya. Iya, Pak Rizal. Besok tahun baru soalnya memulai awal yang baru. Iya, Pak Rizal. Ya. Terus selanjutnya Ibu Lulu Maftuhatul Islamiyah ada? Ibu Lulu? Ada. Ah, ya. Kemarin izin ya, Ibu Lulu ya. Pak. Ya. Hmm. Terus selanjutnya Saudara Samsu Rizal ada? Samsu Rizal? Cek. Iya Pak, ada Pak. Alhamdulillah. Oke, saya absen ini Samsu Rizal. Samsu Rizal ini absen kira berapa Pak Samsu Rizal? 17 Pak. Atau NIM-nya 17 Pak. NIM-nya 17. Oh, NIM-nya berarti 40 Pak. Absennya 17. Oh, NIM-nya 40 absen. Oh iya ya, Ahmad Samsu Rizal Fikri ya. Iya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Terus selanjutnya Ibu Trinovia Rahmawati ada? Cek. Ya Pak. Oke, Trinovia Rahmawati. 22. Absen 22. Oke. Ya. Enggak, NIM-nya belakang kedua. Ya, absennya 11. Oke. Terus Saudara Mulyadi? Ya, hadir Pak. Alhamdulillah. Mulyadi Ya. ini tadi absennya NIM-nya 43 ya? 43 Pak, iya Pak. Oke, baik. Terus selanjutnya ada yang belum dipanggil dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, berdasarkan yang hadir, partisipannya ada 14. Baik, langsung saja ya untuk materi selanjutnya. Saya langsung saja, enggak apa-apa ya semuanya ya, tolong dipahami ya. Kalau nggak Ya, salah Pak. kemarin minggu lalu sudah saya beri 4 slide itu sudah keseluruhan ya. Jadi materi ekonomi manajerial saya beri 4 slide itu untuk sebenarnya untuk 8 kali pertemuan.
Jadi saya mampatkan jadi satu, sudah saya kirim ke WA-nya Mbak Ike ya. Nanti di-share di grup, kalau bisa segera di-share sekarang. Kalau bagi yang belum dapat, nanti bisa minta ke Mbak Ike. Untuk materi yang saya sampaikan, saya lanjutkan dari pertemuan kita minggu lalu, ya. Pertemuan offline minggu lalu. Minggu lalu, nah ini. Oke, jadi kelihatan ya di yang saya share screen, kelihatan ya semuanya ya. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Jadi pada dasarnya ya, saya ulang sedikit dari masalah minggu lalu. Managerial economic adalah integration of economic theory and methodology with analytical tools for application to decision making about the allocation of resources in public-private institution. Jadi pada intinya ekonomi manajerial itu adalah mengintegrasikan teori ekonomi dan metodologinya, ya, dengan berbagai alat analisis untuk mengaplikasikan keputusan, ya, sekali lagi keputusan, pembuatan keputusan manajerial. Jadi analyticalnya ada mathematical economic, ada economic relationship, dan econometrics, ya, yang mana dipadu-padankan dengan economic theory. Ada mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, mikroekonomi ini ada beberapa seperti firm bisnis dan public institution. Kalau makroekonomi itu yang sesuai dengan peraturan pemerintah atau yang sedang terjadi di perekonomian dunia. Seperti saat ini, dunia saat ini sedang menghadapi resesi global yang mana diestimasi sebagian benua Eropa dan Amerika saat 2023 esok akan menghadapi krisis ekonomi, yang mana ini adalah hasil dari dua agenda atau dua kejadian besar ya yang di dunia saat ini, khususnya di benua Eropa, yaitu yang pertama adalah pasca pandemi yang sekarang berproses menjadi endemi. Di Indonesia tadi pagi Pak Jokowi menyampaikan Indonesia sudah semuanya bebas dari COVID. Tetapi di negara Eropa sana, di sebagian negara Eropa, khususnya di Eropa Barat dan Eropa Utara, menghadapi lagi kasus COVID. Kenapa? Karena di sana sedang berada pada musim terburuknya, yaitu musim salju disertai badai salju. Jadi matahari tidak bisa masuk ke sebagian benua Eropa dan Amerika karena terhalang oleh salju. Nah, beruntunglah kita berada pada negara tropis, yang mana negara tropis ini selalu dilewati oleh matahari ya. Beruntung kita, sangat beruntung. Lalu kejadian besar yang kedua, kita sedang menghadapi perang Rusia-Ukraina, yang mana Rusia kita kenal sebagai pemasok gandum terbesar ya, pemasok gandum terbesar, lalu pemasok gas bagi benua Eropa ya. Jadi sebagian pipa gas yang disalurkan ke Eropa, berapa puluh persennya itu sudah di-close sama Rusia, karena Rusia mengancam benua Eropa jika mereka berpihak pada Ukraina, maka akan ditutup semua saluran gasnya. Akhirnya Ukraina pergi ke Amerika untuk meminta arahan bantuan dari Presiden Amerika Joe Biden. Ini beberapa waktu yang lalu sempat viral juga di media sosial. Presiden Ukraina tiba-tiba berangkat ke Amerika menggunakan pesawat dari Amerika. Jadi dijemput di Ukraina oleh pesawat United States dari Amerika ya, untuk kerjasama di sana dan memohon bantuan dari pihak Amerika. Nah, ini yang tidak disukai oleh Rusia. Nah, jadi dua kejadian besar ini sangat berpengaruh pada resesi global yang akan datang. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Beruntunglah lagi ya, kita di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia ini sangat menghargai atau sangat menjunjung tinggi UMKM ya, karena di pasar tradisional ini adalah pusat dari seluruh kegiatan jual beli yang ada di Indonesia yang tidak dimiliki oleh
negara-negara di luar sana. Jadi Amerika itu enggak ada pasar babat, pasar Sidoarjo, pasar tingkat itu enggak ada. Adanya itu di Indonesia. Nah, orang Indonesia ya, khususnya di Lamongan ya, ini saya kasih contoh, kalau ada krisis atau kejadian resesi ya, mereka sangat bahkan saya bilang tidak terlalu terbebani. Kenapa? Karena mereka ya tetap berkegiatan dan kegiatannya di mana? Di pasar tradisional ya. Jadi semua UMKM ada di sana, semua rupa penjual pembeli ada di sana, semua kegiatan ekonomi berpusat di sana. Beda dengan saya contohkan Amerika. Amerika ada Walmart ya, ada beberapa toko-toko atau supermarket penyedia kebutuhan jasa. Nah, kalau mereka terkena resesi global, mereka akan susah mendatangkan produk yang pertama. Harga otomatis akan semakin naik. Nah, kenapa? Karena mereka tidak punya pasar tradisional. Ya, mereka tidak punya pasar tradisional yang bisa menstabilkan daya beli dan daya jual masyarakat yang ada di negaranya. Oleh karena itu kita patut bersyukur ya, karena di Indonesia masih sangat kuat pasar tradisional yang diisi oleh UMKM yang ada di sini. Lalu peranan ekonomi manajerial dalam pembuatan keputusan manajerial. Yang pertama, masalah manajemen keputusan. Yang pertama ada teori ekonomi, yaitu kerangka teoritis untuk mengambil keputusan, ya, yang mana ini dipadu-padankan dengan ilmu dalam mengambil keputusan atau decision making, yang mana ini sebenarnya ada di mata kuliah leadership atau kepemimpinan, tapi di ekonomi manajerial ini dimasukkan karena kepemimpinan juga ada di bagian mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, teori ekonomi dan ilmu dalam mengambil keputusan ini digabungkan jadi satu sehingga menghasilkan ekonomi manajerial yang mana penerapan teori ekonomi dan metodologi ilmu dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang menghasilkan keputusan. Sehingga menghasilkan solusi yang optimal. Nah, solusi yang optimal ini apa? Untuk memecahkan masalah dalam mengambil keputusan manajerial. Pak, contohnya apa sih Pak keputusan manajerial itu? Saya kasih contoh. Di perusahaan besar ya, seperti beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tahun 2016, 2017, 2018, saya kasih contoh saja ya, yang sekarang lagi di setiap HP orang, di setiap HP manusia ada, yaitu Facebook. Facebook saat itu murni sebagai penyedia jasa face-to-face antar muka penggunanya. Seperti saya dengan Anda, masing-masing punya Facebook. Saat itu tidak ada iklan. Ya, sekali lagi, saat itu tidak ada iklan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya, tidak ada. Tetapi setelah pihak manajemennya yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg menginvasi pasar modal atau mereka istilahnya membuka penawaran terhadap saham mereka, sehingga banyak yang membeli. Dari situ banyak juga yang memasang iklan. Sekali lagi banyak yang memasang iklan di Facebook. Kenapa? Karena itu adalah kebijakan manajerial yang dilihat dari situasi perekonomian saat itu. Kenapa? Karena kalau Facebook hanya berpijak pada face-to-face antar pengguna saja, maka tidak ada penghasilan yang pasti. Oleh karena itu Facebook membuat kebijakan menjual saham mereka. Nah, setelah menjual saham, banyak sekali penawaran-penawaran, khususnya di setiap negara. Jadi Facebook kalau menjual saham di Indonesia, siapa saja yang membeli? Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, yang ada di manajemen Indonesia. Facebook menjual saham di Amerika, siapa saja yang membeli? Walmart, terus Coca-Cola Company, dan lain sebagainya, untuk membuat iklan di negara mereka. Jadi oleh karena itu, ekonomi manajerial adalah penggabungan antara teori ekonomi dan ilmu dalam mengambil keputusan. Ya, next. Nah, sekarang hubungan antara perusahaan, manajer, dan teori ekonomi serta decision science. Ya, jadi perusahaan ini punya tujuan usaha, yaitu keuntungan optimal sepanjang waktu. Nah, saya kembalikan lagi ke Facebook, ke kasus Facebook.
Jika Facebook hanya bertaut atau banyak berpijak pada antar muka saja face to face, maka keuntungan optimalnya tidak didapatkan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena mereka hanya ya wis ngono iku Facebook. Nah, beda lagi dengan Facebook zaman sekarang. Pun juga YouTube setelah dibeli oleh Google, ya. Nah, jadi mereka di YouTube, kalau Anda lihat YouTube sekian menit, sekitar 10 sampai 15 menit ada iklan. 15 menit lagi ada iklan. Kecuali kalau Anda membeli YouTube yang premium yang tidak ada iklannya. Jadi kalau kita lihat YouTube ya, tidak ingin ada iklan, maka belilah YouTube yang premium. Nah, itu bisa jadi salah satu gambaran Anda bagaimana cara dalam mengelola media informasi di saat ini, di tahun-tahun 2020 ke atas. Jadi oleh karena itu, seorang manajer berperan sebagai pengambil keputusan tentang apa yang ingin dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan. Perusahaan tujuan untuk mencari apa? Untuk mencari laba. Ya. Nah, ini digabungkan dengan teori ekonomi mikro serta ilmu keputusan sehingga menghasilkan ilmu ekonomi manajerial. Nah, inilah salah satu gambaran bagi Anda semua bahwa ternyata perusahaan yang berbasis IT atau information and technology pun juga membutuhkan penghasilan yang optimal atau pendapatan yang optimal. Mereka melalui penjualan saham, melalui iklan dan lain sebagainya. Ya. Nah, Pak, ini banyak yang iklan di YouTube. Nah, iklannya itu larinya kemana? Ya, larinya ada dua. Jadi larinya ke YouTube yang pertama, dan yang kedua ke penyedia konten atau YouTubernya. Jadi ada sebagian berapa puluh persen, mohon maaf karena saya bukan YouTuber ya, jadi nanti ditanyakan ke YouTuber saja. Kalau nggak salah 20 atau 30% itu masuk ke YouTubernya, yang sisanya itu masuk ke YouTube-nya. Jadi iklan yang dibayarkan di setiap konten yang ada di YouTube, yang bayar pengiklannya itu masuknya antara segitu. Nanti dilihat YouTubernya ya. Nah, saya lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu teori perusahaan. Di sini ada perusahaan bisnis, yaitu kombinasi manusia, aset fisik, dan informasi tentang teknis penjualan, koordinasi. Lalu ada stakeholder, pemegang saham, manajemen, pemasok, dan langganan. Lalu perusahaan bisnis dan stakeholder ini memiliki tujuan perusahaan yang sama, yaitu kalau jangka pendek untuk memaksimumkan keuntungan, kalau jangka pendek untuk memaksimumkan kekayaan atau aset, karena ada ketidakpastian. Nah, di dalam sini ada pengertian nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar, nilai likuidasi, dan lain-lain. Nah, kalau nilai sekarang atau present value dari aliran kas suatu perusahaan. Jadi, kalau jangka pendek itu dilihat dari aliran kas suatu perusahaan setiap tahun, ya. Kalau jangka panjang itu dilihat dari nilai buku, nilai pasar sahamnya, dan nilai likuidasinya. Nah, kendala dalam proses pengambilan keputusan manajerial di sini ada beberapa kendala. Yang pertama adalah kendala sumber daya, yaitu tenaga kerja, lahan, bahan baku, energi, mesin, gudang, dan lain-lain. Biasanya kendala sumber daya itu di sini. Lalu ada kendala output yang terdiri dari kualitas dan kuantitas produk barang atau jasa yang dijual. Ya, jadi produk barang atau jasa yang dijual suatu perusahaan itu tidak 100% sempurna. Ya, kenapa? Karena selalu ada masukan-masukan dari para pembeli atau dari para customer atau dari para pelanggan yang bisa membangun suatu produk sehingga produk tersebut di masa yang akan datang selalu terbarukan. Ya, seperti saya contohkan ya, mobil saja ya. Mobil zaman dulu masih manual semua. Ada yang pakai tape atau bahkan ini masih pakai radio jadul ya. Radio jadul lalu beralih menjadi tape, lalu beralih menjadi tape recorder ya, lalu beralih menjadi LCD itu, lalu kembali beralih lagi menjadi
seperti sekarang di entertainment semua mobil rata-rata sekarang ada Apple CarPlay atau Android Auto. Nah, ini satu kemajuan dari zaman-zaman dahulu ya, dari zaman-zaman dahulu. Lalu setelah itu di beberapa part mobil, kalau dulu masih menggunakan seperti interior ya, kalau dulu masih menggunakan kulit tidak menggunakan kulit, sekarang sudah banyak yang menggunakan kulit. Lalu di bagian mesin mobil, dulu mesin menggunakan karburator, lalu semi injeksi, lalu full injeksi, hingga sekarang menjadi hybrid ya. Jadi sekarang sudah zamannya mobil hybrid. Nah, ini adalah masukan dari customer-customer atau pelanggan-pelanggan yang setia pada satu merek. Ya, jadi ini bisa dijadikan nilai dari research and development ya. Jadi kemajuan dari pengembangan produk. Ini juga aset bagi perusahaan. Kenapa? Karena ilmu atau teknologi yang diterapkan di mobil itu dijadikan didaftarkan di HAKI biasanya. Kalau di luar negeri itu paten ya. Jadi namanya paten, sehingga kalau masuk ke setiap negara ada merek mobil lain yang menggunakan teknologi yang sama, kalau tidak dipatenkan itu nanti rugi perusahaannya. Seperti Toyota mematenkan teknologi TSS, Toyota Safety Sense, yang sekarang bisa mobil jalan sendiri ya. Lalu kalau Honda itu Honda Sensing. Lalu kalau Hyundai itu Smart Sense ya. Terus Wuling itu juga dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa dijadikan pengembangan untuk produk-produk selanjutnya ya. Nah, next. Nah, ini peranan dunia usaha dalam masyarakat. Yang pertama, memantapkan pertumbuhan ekonomi, lalu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan faktor produksi, tenaga kerja, modal, lahan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, konsumen memperoleh barang dan jasa, kualitas dan kuantitas. Yang keempat, pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak. Nah, jadi kita itu peran dunia usaha dalam masyarakat itu sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain, simbiosis mutualisme, khususnya dengan pemerintah negara kita. Ya, jadi kalau kita membeli produk tanpa ada pajak, itu saya rasa negara kita pun juga akan merasa dirugikan. Kenapa? Karena negara kita juga memungut pajak dikembalikan lagi ke masyarakat. Seperti contoh ya, pajak kendaraan bermotor ya, PKB itu ya, lalu pajak bumi bangunan dan lain sebagainya. Kalau pajak kendaraan bermotor dialihkan untuk apa? Yang didapat dari pemerintah dialihkan untuk membangun jalan, membangun sarana prasarana, jalan tol, memperbaiki jalan rusak, membuat akses ke jalur-jalur terpencil, membuat akses ke jalur-jalur hutan yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Sehingga semua elemen masyarakat di seluruh Indonesia itu bisa menikmati fasilitas yang sama yang disediakan oleh negara Indonesia berdasar dari pajak yang didapatkan oleh pemerintah. Paham ya semuanya? Lalu selanjutnya peran manajer sebagai tujuan pengambil keputusan. Keputusan ekonomi di sini produknya apa, bagaimana caranya, berapa jumlahnya, berapa harganya agar keuntungan perusahaan maksimum. Nah, keuntungan profit sebagai tujuan perusahaan. Nah, ini ada beberapa teori, yaitu teori keuntungan friksionis, monopolis, inovatif, dan kompensasi. Ini tidak perlu saya sampaikan karena kita masih di Indonesia ini masih banyak yang memonopoli ya. Sekali lagi, masih banyak yang memonopoli. Contohnya apa? Contohnya kalau di perusahaan Indonesia itu masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari luar negeri seperti Jepang, Cina ya. Memang benar, saya contohkan lagi ya. Perusahaan mereka, perusahaan dari Jepang, dari Cina, ketika membuat mobil masuk ke Indonesia itu disuruh membangun pabrik yang bisa menyerap jutaan tenaga kerja ya, sehingga mengurangi pengangguran. Tetapi kita masih dimonopoli oleh negara-negara tersebut seperti Jepang ya.
Sekarang mana sih yang motor nggak buatan Jepang? Semuanya buatan Jepang. Mobil mana yang nggak buatan Jepang? Cina pun juga gitu. Mana sih sekarang yang tidak made in Cina? Semuanya made in Cina. Nah, jadi kita harus paham, kita masih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara yang sudah maju, yang lebih dari kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus paham betul mana yang harus kita dahulukan. Kalau di teknologi ya, saya kasih contoh, Polytron ya. Polytron itu kan produk dalam negeri. Nah, kalau mau beli dispenser, kalau mau beli kulkas ya Polytron saja. Jangan beli Samsung, jangan beli merek-merek lain ya. Karena itu buatan luar negeri. Walaupun menyerap tenaga kerja kita, tapi lebih baik, lebih bijak lah. Bukan lebih baik ya, tapi lebih bijak kita menggunakan produk dalam negeri seperti Polytron. Di rumah saya aja Polytron kok ya. Nah, itu beberapa masukan dari kita sebagai generasi muda. Jadi kita harus memaksimalkan produk-produk buatan dalam negeri. Nah, ini saya lanjutkan. Ada perilaku perusahaan yang memaksimalkan perusahaan sebagai tujuan, lalu sebagai kekayaan, dan dalam teori ekonomi perusahaan, kita memaksimalkan nilai. Kenapa? Karena ada persaingan yang ketat. Konsep nilai dapat membantu pengambilan keputusan, dapat memberikan informasi terkait biaya, juga dengan demikian tidak saja manfaat, tapi juga kepuasan oleh pelanggan. Dapat memberikan tanggung jawab sosial, perusahaan harus memberikan corporate social responsibility. Ya. Maksudnya apa Pak ini perilaku perusahaan? Maksudnya adalah ketika kita bisa mengambil keputusan yang menghasilkan produk, lalu kita jual ke konsumen, konsumen bisa memberi informasi kekurangan produk apa saja yang kita jual. Seperti harganya terlalu mahal. Harga pesaing tidak seperti itu, di bawahnya baik kita evaluasi. Lalu kualitasnya kurang baik, kurang kuat produknya. Nah, kualitas pesaing kuat. Nah, kita evaluasi sehingga kita menghasilkan produk yang lebih maksimal lagi. Jangan lupa perusahaan ya, kalau kita, ini saya doakan jadi pengusaha semua ya. Jadi kalau kita punya usaha, kita harus menghasilkan CSR yang baik pula ke masyarakat sekitar tempat kita ya. Jadi kita selain memberi manfaat ke orang lain, kita juga memberi manfaat ke masyarakat sekitar. Seperti apa? Seperti kalau kita punya pabrik ya, yang kita pekerjakan ya masyarakat sekitar. Gitu. Kalau kita punya usaha, karyawan-karyawan kita ya dari masyarakat sekitar. Nah, selain itu ada program CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan biasanya setahun sekali. Biasanya terkait dengan situasi atau lingkungan sekitar. Misalnya kita membangun masjid di sekitar tempat, di daerah tempat pabrik kita berdiri, kita membangun saluran air, membangun saluran pembuangan, membangun beberapa fasilitas masyarakat sekitar seperti membantu perbaikan sekolah, desa tempat usaha kita berdiri, dan lain sebagainya. Ini adalah perilaku perusahaan ya. Nah, selanjutnya karakteristik produk yang diinginkan konsumen itu apa sih? Yang pertama ada karakteristik waktu. Ya, ini belum saya sampaikan di minggu lalu. Yang pertama karakteristik waktu, yaitu konsumen itu ingin yang cepat, yang mudah dalam memperoleh produk. Ya, nah kita itu kan dijajah orang Jepang, ya, dijajah orang Jepang. Saya contohkan, semua mobil di Indonesia 80% Jepang semua, ya. Nah, pinternya mereka kalau kita pesan produk mobil baru, ya, itu mereka itu ada sistem inden. Nah, jadi nunggu produknya jadi dulu. Beda dengan mobil yang sudah diproduksi merakyat, LCGC dan lain sebagainya. Itu sudah ready. Kenapa? Karena alah teknologinya ya menanguno fasilitas mobilnya gitu-gitu aja, sehingga diproduksi di Indonesia pun banyak sudah tersedia, banyak tersedia di masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita ambil yang CBU, yang build up itu biasanya kita inden dulu. Nah, konsumen nggak suka inden. Sekali lagi, konsumen tidak suka menunggu. Jadi mending kita dipercepat ya, jadi lebih cepat dan mudah dalam memperoleh produk. Ini yang diinginkan, produk yang diinginkan konsumen. Yang kedua, karakteristik biaya.
biayanya lebih terjangkau, lebih murah, dan harga atau ongkosnya produk yang dibayar konsumen itu lebih terjangkau, ya. Nah, biasanya orang Indonesia itu seperti itu. Bukan orang Indonesia saja sih, semua orang ya yang ada di dunia. Barangnya cepat, biayanya murah, terjangkau. Lalu karakteristik dimensi kualitas. Di kualitas itu menggambarkan dimensi kualitas produk yang kuat. Jadi produk yang dijual masyarakat itu harus yang awet, yang tidak ada, yang meminimalisir kerusakan. Ya, jadi ada 3. Karakteristik waktu, lebih cepat, lebih baik ke konsumen. Yang kedua, lebih murah, lebih terjangkau. Yang ketiga, lebih kuat kualitas produknya. Wis ikut tok ditenane. Kalau kalian besok punya usaha menghasilkan produk, barang atau jasa, 3 ini yang perlu kalian pahami. Lebih cepat, lebih baik, biayanya lebih murah, lebih terjangkau, dan kualitasnya mumpuni, ya, awet bahannya. Sudah. Next. Faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen tentang kualitas produk. Biasanya konsumen itu sebelum membeli itu dilihat dulu mereknya, nama perusahaannya. Ini slide bagus ini, kamu simpan, kamu Anda jadikan patokan ya. Jadi faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen tentang kualitas produk itu ada 3 bagian. Yang pertama sebelum membeli, saat membeli, dan setelah membeli. Yang sebelum membeli itu dilihat dulu mereknya oleh konsumen. Lalu pengalaman sebelum membeli, tanya-tanya dulu konsumennya, ke orang-orang atau teman-teman, opini teman, relasi keluarga tentang produk. Lalu reputasi toko atau dealer atau tempat penjualan. Nah, lalu dipublikasikan atau diiklankan hasil pengujian produknya. Nah, lalu harga untuk yang diiklankan atau harganya itu sesuai dengan iklan atau tidak. Nah, ini sebelum membeli. Nah, saat membeli itu dilihat, dicek spesifikasinya betul atau tidak. Lalu komentar dari penjualnya, kondisi dan jaminan, kebijaksanaan perbaikan dan pelayanan. Lalu program-program yang mendukung dan harga, sekali lagi. Harga yang ditetapkan sudah sesuai atau tidak dengan yang diiklankan. Lalu setelah membeli, kemudahan dalam instalasi penggunaan, jaminan ketika ada kerusakan, ya, perbaikan, pengaduan, dan lain sebagainya. Lalu ketersediaan suku cadang atau spare part, efektivitas pelayanan purna jual juga ini kalau kita bosan kan kita jual kembali ya, kira-kira efektif atau tidak layanan purna jualnya. Lalu keadaan produk dan kinerja korporatif atau kinerja perusahaan dalam melayani customer pasca pembelian, ya. Nah, selanjutnya ini ada model estimasi permintaan. Nah, nih sudah. Oke, ini saja saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan? Untuk slide yang selanjutnya itu nanti dikasihkan Mbak Ike dan akan kita bahas di minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya ya. Ada yang ditanyakan dari materi saya? Monggo, langsung saja. Kalau yang tanya saya kasih poin. Saya kasih poin buat tambahan nilai individu. Monggo silakan. Khususnya bagi yang belum pernah masuk. Halo semuanya. Iya, Pak. Ada yang tanya? Ndi yo, kok gak ketok wajah kabeh. Saya tak stop share dulu. Bisa dibuka semua videonya atau kameranya, mau saya screenshot? Nanti sore proyektor, tapi bukan karun. Nanti gini. Ada yang tanyakan sampai sini? Ayo Mas Edi, biasanya takon. Sudah, Pak.
Sudah dikasih Mbak Ike materinya semuanya sudah ya? Ya wes. Itu wis lo lengkap iku padet iku wis langsung. Ini tadi juga yang dijelaskan mengulang dari pertemuan offline kemarin, Pak. Iya, soalnya akeh sing gurung mlebu iki. Boleh aku baleni mana? Tapi insya Allah di slide yang ketiga dan yang keempat yang saya kirim ke Mbak Ike kemarin itu masih fresh semua dan insya Allah saya bahas di pertemuan terakhir besok. Katanya kurang 1 kali pertemuan lagi ya Pak Edi ya. Kurang 1 lagi salah. Nah itu nanti saya bahas habis di sana. Jadi mohon yang bisa datang offline silahkan datang supaya saya tidak mengulang. Ya kalau mengulang pun ya lewat IKI, lewat slide yang saya kasihkan itu aja kemarin ya. Ya. Oke. Saya screenshot ya. Ayo, siap ya, saya screenshot ya. Dibuka dulu ininya. Dibuka dulu. Oke. Sudah ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya rasa itu saja pertemuan dari saya. Saya tak lanjut rapat lagi karena ini tadi saya tinggal rapat. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya yang kita dapat hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti saya berikan tugas, jangan kaget ya. Tugasnya dikumpulkan pas UAS saja, enggak apa-apa. UASnya masih akhir Januari kok ya. Jadi ada waktu kurang lebih 2 mingguan untuk mengerjakan. Biasanya Pak Rizal ini kayak tugas juga akeh. Cuman roto urut ya Pak Edi ya. Oke, terima kasih. Sekian. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih, Pak.